apaan gitu. Waduh, aku lagi main HP, ngopi, ngelamun lagi. Makin jelas bang, di belakang pohon gede gini. Saya kan makin penasaran. Orang saya nggak bawa headlamp, cuma pakai HP doang kan. Saya bilang, astagfirullah, apaan sih? Weh, orang bukan, gitu kan saya bilang. Pas begitu saya bilang, oh orang bukan, dia langsung keluar dari balik pohon, ngeliatin. Anjir, astagfirullah. Saya diem langsung situ, stuck diem, nggak bisa bergerak. Nah habis gitu saya mau lari, berat kaki berat, mau ngelangkah juga berat. Orang saya juga udah takut ngeliat perwujudannya kayak gitu, udah tinggi, besar, hitam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman IAR, balik lagi di IAR Stories, masih bareng gue Indra. Dan pada kesempatan hari ini, gue lagi berada di Malay Background, tepatnya di daerah Cianjur. Kalau kalian mau tahu, itu ada di channel YouTube-nya Pancakaki. Dan pada kesempatan hari ini, gue kedatangan salah seorang narasumber yang berasal dari kota Bandung. Langsung aja kita sapa. Halo, Bang. Halo, Bang Indra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Indra, sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih nih udah diundang ke sini. Siap. Lagi sibuk apa nih? Sibuk tiduran aja di rumah. Tiduran. Iya. Trip lancar nggak trip? Alhamdulillah kemarin baru pulang dari Merbabu. Wih, mantap. Buat teman-teman yang mau ikut trip tuh, bisa langsung hubungin Bang Cakra. Bang, boleh dikenalin sedikit ke teman-teman IAR? Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman IAR Stories. Perkenalkan, nama saya Jafar Jaki Aljimam, panggilan dekatnya itu Cakra. Kebetulan saya dari kota Bandung. Nama IG saya juga Zafar_Zaki_Al_Zimam. Facebooknya juga sama gitu. Siap. Bang Cakra, Ya. tadi gue dengar lu punya cerita nih. Ya. Cerita horor. Iya bang. Kira-kira kisi-kisinya itu seperti apa ceritanya? Kisi-kisinya itu jahil yang menyebabkan dampak buruk aja. Wih, mantap. Oke, teman IAR, sebelum Bang Cakra melanjutkan ceritanya, buat teman IAR yang belum dukung channel IAR Stories, dukung channel IAR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Halo, assalamualaikum. Jadi saya ini mau berbagi cerita tentang pengalaman buruk saya, karena diri saya juga yang berulah gitu bang. Jadi waktu itu saya tuh lagi buka Facebook nih awal-awalnya nih, lihat orang bikin open trip ke gunung tersebut. Ya. Nah di situ nih orang bikin open trip ke sini, iseng nih, ikut nih. Bang, saya boleh ikut nggak? Boleh, mau mana? Mau base camp aja. Oh ya udah, target lu bayarnya di base camp, kata yang punya open trip itu. Oke bang, di situ singkat cerita, gua datang ke base camp pagi-pagi itu. Ada juga ketemu sama bertiga orang, 2 cewek 1 cowok. Dia juga orang Bandung, pesertanya yang punya trip itu. Pas gitu kenalan lah, nggak lama, sekitar jam 9 yang punya trip sama rombongnya datang karena pakai motor, datang. Terus kenalan, gua kasih buat bayar tripnya. Segitu udah packing ulang, kita mulai nanyak bareng. Gua gak banyak cerita, cuman diem aja. Cuman yang mungkin ya, pertamanya juga yang punya trip aneh, kok
ini peserta udah tahu sama orang base camp, mungkin pernah ke sini mungkin pikirnya. Kita jalan dari jam 9 sampai pos 1, pos 2, sampai pos terakhir, terus kita naik sampai puncak itu sampai sekitar jam setengah 2 atau setengah 1 saya nyampe. Nah di situ bikin tenda lah, udah bikin tenda. Saya curhat dulu sama yang punya itu, kebetulan suka bercanda juga orangnya. Bang, gua kalau tiap naik gunung gua perlu waktu sendiri. Emang kenapa? Nah, pengen sendiri aja. Karena mungkin saya punya apa? Kalau kata kasarnya saya tuh emang perlu sendiri sama kepribadian saya sendiri, punya kenangan sendiri gitu. Pengen sendiri gak boleh diganggu. Oke ya udah, tapi jangan macam-macam ya katanya. Nggak kok bang. Pas gitu, emang lu rumah lu di mana? Rumah gua bang. Ya, rumah gua di bawah sini. Lah goblok, buat apa lu ikut trip gua katanya? Ya pengen aja bang nambah temen. Ya elah tau gitu lu jadiin porter sama gua katanya gitu. Ya jangan bang, saya pengen enak kali ini naiknya gitu, pengen enteng gitu kan. Ya udah sono, tapi jangan macam-macam ya. Iya. Orang itu dari jalan tuh udah kayak temen udah lama, padahal baru ketemu hari itu. Langsung akrab. Nah gitu, suka jahil juga nih orang. Jadi enak kan. Saya bilang, saya jahilin nih orang. Sekitar jam berapa ya? Jam 9 malam tuh, habis ngopi, habis makan, pokoknya dari maghribnya tuh, habis foto-foto. Jam 9 malam saya keluar tenda. Kebetulan di situ cuaca angin lagi gede. Lagi dinginnya banget. Saya keluar, turun ke bawah tuh, kan ke bawah bisa dibilang agak lumayan angker juga di bawah. Pas gitu saya sendiri gini, ngerenung sendiri, ngerokok. Tahu-tahu lah itu apaan gitu. Bodoh ah. Aku lagi main HP, ngopi, ngelamun lagi. Makin jelas bang, di belakang pohon gede gini. Saya kan makin penasaran, orang saya nggak bawa headlamp, cuma pakai HP doang kan. Saya bilang, astagfirullah apaan sih? Weh, orang bukan, gitu kan saya bilang. Pas begitu saya bilang, oh orang bukan, dia langsung keluar dari balik. Oh, ngeliatin, anjir, astagfirullah. Saya diem langsung situ, stuck diem, nggak bisa bergerak. Nah habis gitu, saya mau lari, berat kaki berat, mau ngelangkah juga berat. Orang saya juga udah takut ngeliat perwujudannya kayak gitu, udah tinggi, besar, hitam juga. Lihat mukanya juga udah serem. Betaring, matanya melotot juga. Sama situ, saya paksain tuh buat lari dari bawah tuh buat ke tenda, lumayan. Padahal nggak jauh, cuma 100 meteran lah. Cuman ya vertikal doang. Tapi orang nggak bawa apa-apa kan, pasti kuat lah. Tapi ini butuh waktu sejam loh bang. Saya dari bawah tuh kan setengah 10 tuh. Nyampe tenda tuh baru jam 11. Nyampe tenda tuh pas saya lari. Bang tolongin sambil saya gini, bang tolongin dong. Langsung masuk tenda. Lu habis ngapain? Udah di bawah bang. Ya lu kenapa? Nggak tahu bang, punggung pedih panas. Diliatin. Anjir. Langsung bilang, ini dicakar nih. Saya langsung kaget, cakar apaan? Orang kan waktu saya jatuh, pas dikejar saya jatuh dulu nggak bisa bangun ya. Nggak bisa bangun, ya mungkin karena udah nggak tahu kena atau enggak. Orang saya ngeduk begini, mau bangun, aduh berat. Cuma saya istighfar, baca gitu, langsung maksain buat lari ke atas sampai tenda. Di tenda ketahuan sama Akbar, diliatin. Dari ujung sini sampai ujung bawah ke sini ngeletor gitu bang, cakarnya gitu. Padahal saya kan masuk tenda situ, yang tenda buat saya tidur sama aku sama yang lain. Cuaca angin lagi gede, posisi suhu lagi dingin, benar-benar dingin di atas tuh. Terus di tenda sebelah saya malah tendanya peserta yang lain juga pakai sleeping bag juga masih kerasa dingin. Tapi di tenda itu bang, orang lain pada keringetan, panas, benar-benar panas. Saya juga keringetan. Pas gitu Akbar sama yang lain pegangin saya. Alhamdulillah Akbar bisa buat nanggulangin saya kan, buat nyadarin saya. Tapi dari jam 12 itu buat evakuasi saya. Dari jam 12 entah jam 1 atau jam setengah 2 saya nggak tahu, baru saya bisa sadar. Orang sadar nih, udah sadar, jadi lagi
sadar jadi lagi beberapa kali tuh bang. Terus gitu dipegangin lah saya sama beberapa orang, ada 5 atau 6 nggak tahu yang pegang tuh saya, pegangin di sini kaki tangan semua gini, udah ditamasin sama air sama Akbar, udah ada yang ngaji baca doa, ada yang ngazan juga, malah pokoknya di situ saya udah nggak sadar nggak apa-apa, cuman Akbar bilang kayak gitu, gila lu dan kali jangan kayak gini. Ya emang nggak sengaja, saya bilang saya iseng doang pengen apa ke bawah gitu, saya emang perlu waktu buat sendiri gitu kan. Nah udah gitu taunya nggak kayak gini, saya nggak tahu, masa sering kesini baru kali ini gitu, baru kali ini kejadian kayak gini. Nah, singkat cerita kan pagi-paginya tuh saya tidur, malamnya saya tidur, pagi-pagi bangun buat foto-foto, ngopi, makan, bercanda sama ngobrol yang semalam juga saya kenapa gitu. Udah gitu saya turun sekitar jam 11 kalau nggak salah, jam 11 entah jam 10 saya turun. Nah turun sampai base camp sekitar jam 2 atau jam berapa, ngobrol tuh saya, mau diantar ke Curug nggak, emang ada. Ya udah ayo, yang lain ikut nggak, mau, ya udah semuanya tuh pergi, semuanya pergi ke Curug. Bisa mandi saya, bisa berenang, mau foto-foto juga bisa saya. Terus itu juga tiba-tiba bentar lagi nyampe Curug tuh, dikit lagi lah jaraknya sekitar 50 meter, peserta yang cewek namanya Amel, dia tiba-tiba muntah. Saya nggak tahu kalau Amel lagi head juga. Oh oke. Iya bang, bentar bang, saya kan di depan, saya nggak tahu. Akbar yang itu, aku sampai bilang, gila lu ninggalin Amel tadi muntah, oh mungkin capek. Tapi beda, lihat tuh aja lah, tapi beda ya, udahlah. Pas gitu saya udah nyampe tuh di Curug, pas saya lihat pohon gede ya, Akbar langsung lihat saya lihat Akbar diem, gak ada yang ngomong, cuma tatap-tatapan. Terus Akbar nembak, lihat apa lu? Enggak bang, abang nggak tahu apa, enggak katanya. Bang, pohon jadi 2 ya? Iya, itu bukan pohon bang, itu kaki. Dia lihat lagi nih, anjir iya. Diem aja udah, jangan kasih tahu. Pohon tuh gede bang padahal, tapi sama kayak kaki sama kaki yang kita lihat sama kayak pohon itu gedenya. Langsung ini, yang lain yang dikasih tahu katanya iya. Malah di situ lama, saya mandi dulu, berenang dulu, yang lain juga pada makan dulu. Tiba-tiba cuaca lagi anteng tuh, langsung angin datang, dingin, benar-benar dingin, lebih dari di atas dinginnya, Lebih dingin lagi di ketimbang di puncak. Padahal awalnya biasa, adem gitu kan, sejuk. Begitu kita ngobrol sama Akbar berdua ngomongin itu, suasana langsung berubah. Angin pertama, angin nggak kecil, gede. Iya. Jadi tapi daun yang di atas tuh nggak bergerak, yang di bawah yang bergerak, yang tengah-tengahnya misalkan ini pohon tuh ya, ini daun semua, yang ini doang yang bergerak. Bergeraknya pun lucu loh bang, daun jadi atasnya nggak bergerak, ininya doang, tengahnya doang, kayak ketiup angin gimana gitu. Nah di situ udah mulai, aduh, gak akan bener nih, ayo bang pulang, yuk jalan langsung ke base camp. Udah jalan gitu, sekitar setengah jam sampai base camp. Kayak gitu ngobrol-ngobrol, jangan kasih tahu dulu kata yang lain. Iya. Nah gitu kita pulang masing-masing ke rumah. Nah dimasukin ke grupnya Akbar, timnya Akbar, yang lain juga dimasukin. Udah gitu kirim-kirim foto dong, kan ada yang kayak gitu. Kebetulan nggak tahu peserta yang lain, nggak tahu siapa yang motoin tuh foto kita dari belakang lagi pada masa. Terus ada dilingkarin dekat pohon, ini apaan ya bang? Saya bilang, nah itu mah cuman bayangan, kata saya mungkin. Tapi kok beda ya, orang itu yang kita lihat sama Akbar. Habis itu kan saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah tuh saya masih sakit bang, punggung saya masih sakit. Nggak bilang ke mama, pas itu berani bilang ke mama, punggung saya sakit. Dilihat, dicek, masih ada bekas darahnya, masih ada bekas cakarannya, masih berdarah. Ini juga, cuma ini tutup pakai tangan panjang kan. Habis gitu, ini dari mana? Nggak bilang dari gunung. Nggak tahu bang, mau tidur.
nggak main katanya ke gunung. Enggak, takutnya kan nggak bolehin lagi buat naik lagi ke gunung gitu kan, akibat saya mungkin kurang beretika di sana. Nah udah gitu, singkat cerita mama panggil lagi ustadz buat nyembuhin saya. Tanya, dari mana? Main? Enggak, saya tidur. Enggak, jangan bohong katanya. Iya pak, saya main. Dari mana? Ini ngikut katanya. Saya diem. Dari gunung ya? Iya. Disebut gunung ini ya? Iya. Nah, udah, lain kali jangan kayak gini ya? Iya. Saya juga sampai kontak Akbar. Bang, ini hilang gak ya? Kataku kan bilang 3 hari, ini udah lebih dari 3 hari bang. Ya mungkin besok katanya. Itu sudah seminggu bang, gak hilang-hilang bekasnya itu. Nah gitu, udah seminggu lebih, saya masih penasaran, tanya ke mama, ini masih ada nggak? Masih ada, masih jelas itu bang. Pas gitu, saya sadar hilang itu, kalau nggak salah sebulan, kurang lebih sebulan, baru nggak ada. Sebulan. Malah yang di tangan 4 bulan bang, kalau nggak salah 4 bulan atau 3 bulan yang di sini. Lebih lama berarti. Lebih lama. Soalnya tiap itu kan, tiap malam Selasa sama Jumat, kata mama, kan saya tidur sama orang tua tuh ya. Tiap malam, tengah malam, maju atau enggak dini hari, saya kalau tidur ketawa. Tapi bukan ketawa suara saya, tapi kayak suara berat kayak gitu. Kayak ya pokoknya berat, suara oktavnya berat. Kayak gitu. Pas gitu emang tiap tidur juga saya kayak ngedenger cuman ya saya cuek kan. Kayak ngedenger yang ketawa, sampai masih ingat saya nada ketawanya sama suara yang beratnya masih ingat. Kayak gitu mungkin. Makanya saya untuk sekarang belum berani buat tidur sendiri. Biasanya saya sendiri tidur di kamar saya. Saya sekarang sama bapak, mama, sama adik di ruang tengah. Gitu ceritanya. Alhamdulillah tuh, yang ini hilang, tapi yang ini belum hilang. Tiap bulan, tiap tanggal kita kejadian, saya fotoin, dikirim ke grup. Bang, yang kata abang cuman 3 hari nih belum hilang, udah sebulan. Itu foto itu dikirim ke grup. Ya. Maksudnya dikasih tahu ke si Akbar ini. Iya. Oke. Buat info, sambil ya dikecengin juga saya. Ya lu sih macam-macam, sambil ketawa-ketawa lah. Lu tanyain Bang Isan. Kebetulan ya teman saya yang megangin ini tuh Bang Isan. Nah, masih itu 2 bulan berikutnya, ini belum hilang. Masih pegal-pegal juga kalau tiap malam tuh saya fotoin. Bang, ini udah 2 bulan belum hilang. Gitu, pokoknya tiap bulan saya fotoin, kirim ke grup, disetor istilahnya. Buat bukti nih, ini belum hilang, ini masih gosong di sini. Bekas cengkeraman gitu. Udah sih ya, lain kali jangan macam-macam lagi ya. Bukan macam-macam bang, ya bilang. Emang tiap naik gunung saya perlu waktu sendiri gitu. Oh ya udah, tapi lain kali hati-hati katanya. Iya bang, itu mungkin saya lagi apes gitu. Siap. Bang, gue sedikit mau nanya nih dari kisah pendakian lu tadi ya. Iya. Itu begitu lu sampai camp area, itu lu mutusin turun lagi tanpa bawa apa-apa ya? Iya. Tujuannya itu untuk menyendiri. Iya. Menyendiri ini dalam arti kata untuk hal apa gitu loh? Nah kebetulan gini bang, saya tuh punya kisah yang mungkin pahit buat diri saya. Dan kemudian di gunung tersebut saya ketemu orang yang benar-benar saya sayang gitu. Iya. Nah gitu, saya tiap naik gunung saya pasti bawa lonceng merah. Lonceng merah yang kayak kelotokan kebo, tapi itu kotak musik. Yang ditarik baru keluar bunyi. Oke. Nah barang itu bukan punya saya. Tapi barang itu punya almarhum tunangan saya. Nah saya ketemu sama almarhumah itu di gunung tersebut pertama kali. Saya suka naik ke gunung juga gara-gara dia, dan ke gunung tersebut juga. Nah sengaja tuh dia tuh bilang, dulu aku pengen ke gunung-gunung di Indonesia bareng kamu sama ini benda kesayangan aku katanya. Nah, habis gitu nggak tahu kenapa saya bilang iya. Padahal waktu itu saya belum doyan naik gunung bang. Iya, saya bilang kok perasaan aneh ya. Nah udahlah, saya mikir aneh-aneh. Begitu kita pulang ke rumah,
jarak 2 hari saya dapat kabar, Neng sakit, masuk rumah sakit. Ya bentar saya ke sana, bilang ke ibu. Habis gitu saya pulang ke Garut, ke rumah sakit, ngejenguk selama 2 minggu saya di sana bang, nemenin dia nggak bisa ngapa-ngapain, sambil ngeliatin dia koma gitu. Saya sampai nangis berdoa. Saya janji, sambil saya ngomong ke dia, lagi koma kritis, saya janji saya bakal bawa kesayangan kamu kemana-mana. Nah di situ karena saya harus kerja kan, saya pulang, bilang izin dulu, Ma saya pulang ya, saya harus kerja, saya di sini udah seminggu lebih. Nah udah hati-hati. Dari Garut saya pulang sekitar jam 5, nyampe ke rumah tuh jam 8 karena emang setengah ngebut, kadang ngebut kadang enggak, lagi selalu bawa motornya. Nah gitu, pulang nyampe ke rumah jam 8, sepatu belum dibuka, tas belum dibuka, helm masih dipakai, motor juga kuncinya masih ngegantel. Habis itu kan saya pengen ngopi nih, ambil dulu air sama panci, masak air, udah nunggu gini, gak lama ada telepon. Aduh, telepon siapa nih? Mama telepon. Halo Ma, assalamualaikum, kata saya tuh. Waalaikumsalam A, maaf ya A, takutnya Neng punya salah. Saya kan kaget. Pas gitu, kenapa? Kaget tuh saya, kenapa Ma? Neng katanya, kenapa Neng? Langsung Mama bilang, Neng meninggal. Saya langsung bang di situ balik lagi bilang ke orang tua saya, Ma Neng meninggal. Mama langsung nangis, saya juga langsung shock kan, langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sekarang langsung balik lagi ke Garut. Habis balik lagi ke Garut dari jam 8 setengah 9 tuh saya nggak persiapan apa-apa, balik lagi ke Garut, cuman 2 jam saya nyampe ke Garut bang. Pas gitu saya langsung masuk rumah sakit kan, udah masuk gitu ketemu sama bapak sama mama, langsung meluk minta maaf. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis doang. Di situ makanya keinget janji-janji saya buat dia. Padahal yang bikin sedihnya tuh saya udah fitting baju, udah pokoknya udah segala persiapan. Di situ kita 3 hari lagi menikah. Makanya kenapa kalau banyak orang nanya, kenapa sih lu kalau naik gunung yang dipoto bukan lu, malah kotak itu, emang apa sih ceritanya? Jangan gue ceritain di sini, situasinya belum pas, gue belum pulang ke rumah. Ntar aja kalau lu mau tahu cerita ini, lu datang ke rumah gue atau lu telepon gue, ntar gue ceritain semua. Ini barang kecil tapi berharga buat gue. Ini pernah ketinggalan di puncak gunung, gue balik lagi buat ngambil ini, sampai ini hilang gue cari-cari. Semua ada di sini cerita gue sama kenangan-kenangan gue di sini. Kayak sampai sekarang saya punya misi buat ngabulin janji saya sama almarhumah. Berat janji itu bang. Iya. Jadi jangan kan buat orang masih ada nih ya, sama orang yang udah nggak ada juga saya pasti nih janji. Hanya tiap ingat-ingat nih, tiap naik gunung saya ingat. Itu saya harus sendiri, sambil nangis, sambil apa. Yang bikin sedihnya tuh, aduh, gagal lagi nih gue. Padahal bentar lagi gue mau bahagia, nemuin seseorang yang bisa katanya bikin gue itu berarti, lengkap gitu. Cuman ya mungkin bukan jodohnya. Sampai teman-teman, udah lu tenang, lu enjoy, bisa ngomong tenang. Gue yang ngerasain. Saya selama 1 bulan lebih saya sakit semenjak ditinggal. Malah timbangan saya sampai kurang, sampai 30 kilo. Gak mau makan, gak mau minum. Udah stres aja di situ. Setiap malam saya berdoa, kayak bayangannya tuh kayak masih ada di sini. Apalagi kalau gue bawa lonceng itu, kotak musik itu, ini teman gue kemana-mana,
gue main, pokoknya tiap keluar rumah itu pasti saya bawa, bahkan sekarang aja dibawa. Sekarang ada? Ada dibawa. Boleh gue lihat bang? Ada di mobil paling bang. Oke. Mau diambil nggak? Boleh bang. Bang, Ya. kira-kira boleh dikasih lihat nggak seperti apa bentuknya? Nah ini bentuk barang yang emang sering saya bawa, yang sering saya fotoin. Kemarin aja ke Merbabu saya bela-belain kena badai, maksain ketiga puncakannya karena pengen foto ini, karena ngejar janji saya kan. Berarti emang berarti banget ya, berharga banget itu buat lu ya? Ini benar-benar berarti, berharga buat saya pribadi. Jadi Anda sempet nih orang yang iseng saya beli katanya. Enggak akan saya jual kan. Orang ini barang-barang kesayangan saya kan. Emang ada story apa? Enggak ada. Kalau boleh tahu berapa lama bang lu ngejalin sama almarhum? Kalau pacaran mungkin udah 3 tahunan. 3 tahun ya? Menjelang itu pacaran biasa. Setelah itu kita beranjak mau ke jalan jenjang lebih serius itu pas kita saya masih umur 18 kalau nggak salah, 18 tahun. Kata saya bilang umur 20 saya pengen nikah. Terus dia juga siap katanya. Udah. Nah udah gitu 2 tahun tuh jalan serius. Pas 2 tahun kemarin, 3 tahun 2 tahun 3 atau 2 tahun kemarin, pas saya umur 20 tahun dia meninggal. Oke bang, gue mau balik nanya ke kisah pendakian lu tadi ya. Iya. Apa di setiap gunung itu lu emang perlu waktu untuk sendiri itu? Iya. Atau hanya di gunung itu aja? Di setiap gunung. Di setiap gunung, di semua gunung. Di setiap gunung, di semua gunung, ataupun di alam-alam terbuka, gue pengen sendiri dulu. Gak mau diganggu gitu. Sama gue mau nanya yang masalah cakaran itu ya. Iya. Itu baju lu sobek gak sih? Baju justru nggak sobek bang, cuma dalam doang berdarah, kulit doang. Baju nggak sobek, aman malah. Dalam gak tapi cakarannya itu? Lumayan dah, lumayan dalam. Kalau yang di tangan? Yang di tangan malah lebih nggak dalam, tapi dia gosong. Gosong. Itu hilang sembuh ya? Sembuhnya itu karena apa bang? Sembuhnya alhamdulillah, karena mungkin saya minta maaf juga kan, kata Pak Ustadz juga minta maaf, berdoa terus katanya tiap malam sholat. Ya selama itu saya jalanin, alhamdulillah saya sembuh. Tapi itu bikin lo kapok gak? Itu bener-bener kapok. Kapok buat ya, maksudnya gua sendiri boleh tapi jangan terlalu masuk ke dalam pertengahan itu, maksudnya jangan jauh-jauh dari tenda lah. Tapi sendiri ngelamun ngopi depan tenda kayak gitu. Karena waktu itu kan benar-benar jauh tuh dari tenda. Gitu. Berarti itu bikin trauma ya? Iya. Trauma buat lu sendiri ya? Trauma. Tapi ini bikin lu apa sih namanya? Dalam arti kata tuh kapok gak untuk melakukan pendakian lagi selanjutnya? Gitu. Kalau dibilang kapok, saya nggak akan kapok bang. Orang janji misi saya tuh belum beres. Walaupun udah beres janji sama misi saya akan kapok. Karena itu sebuah pelajaran buat saya gitu bang. Ya. Berarti kapoknya itu dengan melakukan perbuatan seperti itu ya? Iya. Hal-hal yang bisa dibilang gak sengaja nantang gitu lah. Ya seperti itu. Tapi bukan berarti kapok dalam melakukan pendakian. Iya. Gitu. Oke. Bang Cakra, boleh nih lu sedikit kasih pesan-pesan ke teman-teman IR di rumah yang lagi nonton kisah lu ini. Kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran dari kisah lu? Oke. Ini buat teman-teman IR ataupun semua yang lagi nonton kisah gua saranin, jaga etika lu, jaga sikap lu di setiap daerah, mau di gunung ataupun di hutan biasa. Karena alam itu memang luas. Tapi gunung juga bebas, tapi jangan sampai alam dan gunung itu membuat dirinya buas buat diri lu sendiri. Jangan sampai kejadian gua nimpa lagi ke sama kalian gitu. Pokoknya beretika dan hargai kearifan lokalnya juga. Jangan sampai lu ngelanggar, biar lu selamat dan nggak kena dampak buruk kayak gua gitu. Mantap. Siap. Nah itu sedikit pesan dari Bang Cakra ya. Jadi gue sedikit mau nambahin,
nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan sama Bang Cakra, yaitu menjaga tradisi dan adat setempat, dan yang pasti jangan lupa berdoa dalam melakukan pendakian dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang Bang, gua sedih dengar cerita lu, masalah yang 3 hari lagi mau nikah ya, gitu. Dan kalau teman-teman ngelihat mungkin ya, dari mimik wajahnya Bang Cakra sendiri juga, dari kalau kalian menyimak dari awal itu terlihat perbedaannya di saat ia menceritakan mistis pendakiannya dengan almarhum tunangannya gitu. Dia masih tetap tegar menceritakan mistisnya, tapi dia nggak bisa menahan sedih di saat menceritakan almarhum tunangannya, ya Bang. Ya. Oke, makasih banyak Bang Ya, Cakra Bang. udah Sama-sama. mampir di Art Stories. Makasih juga udah diundang juga. Siap, sehat selalu ya Bang. Iya, sama-sama Abang juga sehat selalu, makin Amin, sukses biar amin. nanti saya bisa main lagi, Bang. Siap. Ya, itulah teman-teman ya, bisa diambil kesimpulannya dari apa yang udah disampaikan sama Bang Cakra. Ambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Dan gak lupa gue mau ucapin terima kasih buat Panca Kaki yang sudah memberikan tempat buat IR Stories bisa berada di sini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau melakukan camping ceria, bisa langsung datang ke basecampnya Panca Kaki, yaitu di basecamp Maleber. Kalian bisa ngeliat sendirilah nanti di YouTube-nya Panca Kaki ya. Dan gak lupa gue mau ucapin buat teman-teman yang belum dukung channel IR Stories, dukung channel IR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan buat teman-teman yang udah dukung channel IR Stories, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Oke, sekian dulu dari gua Indra dan ada Abang Cakra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.